Halo calon colleger, welcome to Ilkom Bakri, the story of Hahuhu, bareng kita bertiga, mahasiswi dari Ilmu Komunikasi Universitas Bakri. Gue Peti, gue Sana, gue Serelia, salam kenal. Di awal tahun 2021, Indonesia mengalami banyak bencana alam dan banyak mendengar berita duka. Semoga di kedepannya 2021 akan lebih baik lagi ya. Amin. Dan juga semoga yang dengar podcast kita sehat selalu, tetap jaga kesehatan, dan patuhi protokol COVID-19 ya. asik, akhirnya kita debut podcast nih. Anyway, kita bakal bahas apa aja sih di podcast ini? sekarang nih kita mau cerita tentang rahasia anak kuliahan ke calon colleger. Jadi kita mau nyeritain tentang senengnya, sedihnya, seru dan susahnya yang kita alamin sama kita perkuliahan di Universitas Bakri. Nah, podcast series ini dibuat oleh mahasiswi dan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Bakri. Kita bakal ngasih tahu tentang beasiswa Universitas Bakri, peminatan Ilkom Bakri, tentang pilihan antara kuliah atau kerja di podcast series kita, yaitu Ilkom Bakri The Story of Hahuhu. Jujur sih ya, gue tuh dulu SMA ngebayangin kuliah tuh kayaknya enak banget gitu. Bisa pakai baju bebas, terus waktunya tuh kayak lebih fleksibel gitu. Karena emang kita tuh sebagai manusia ini kadang agak suka nggak bersyukur ya gitu. Pas SMP pengen SMA, pas SMA udah pakai putih abu-abu kan, karena kalau pas SMP tuh pasti pengen cepat-cepat pakai putih abu-abu karena biar lebih gaul gitu kan, lebih mantap gitu. Nah nanti pas udah SMA udah pakai putih abu-abu, pengennya kuliah karena nggak pengen pakai seragam lagi. Nah kalau udah kuliah nanti udah pusing sama tugas, pengennya cepet-cepet, udah deh pengennya cepet-cepet kerja aja, pusing tapi dapat duit gitu kan kalau kerja. Tapi pas udah kerja nih, aduh pusing nih, banyak klien, banyak ini, karena dengar cerita gitu kan, kalau orang kerja kan pasti kliennya tuh dari berbagai macam ini kan, tipe, sifat gitu-gitu kan. Nah kalau udah kerja pusing, pengennya cepet-cepet nikah, nanti nikah mau cepet-cepet punya apa gitu kan. Pasti ada aja yang kita pengenin udah di tahap yang udah kita pengenin, tapi kita punya keinginan lain lagi yang lebih dari itu, pasti sih gitu terus. Nah makanya kita bikin podcast ini biar kalian calon colleger nih nggak mikir kalau misalkan kalian pengen cepet-cepet kuliah cuman gara-gara pengen cepet-cepet gak pakai seragam, atau pokoknya mikirnya tuh kuliah cuman enak-enaknya aja gitu. Mendingan kalian dengerin podcast kita, dengerin podcast nih bacotannya anak-anak 3 mahasiswi Ilkom Bakri, biar kalian itu udah ready. By the way nih ya, kita bertiga nih mahasiswi Ilkom Bakri yang masuknya lewat jalur beasiswa. Jadi kita bertiga masuk jalur beasiswanya, tapi ada yang berbeda ya, maksudnya berbeda jenis atau macamnya ya. Kalau gue sih dari beasiswa amanah yang dari jalur rapot. Kalau lu San atau Pep? Kalau gue sih sama kayak lu Chat, jalur rapot. Tapi gue tuh sebelumnya kayak ada 2 beasiswa gitu, diseleksi ulang, dan terus akhirnya alhamdulillah sih dapat Bakri Amanah gitu. Kalau gue waktu itu, gue tuh pas daftarnya tuh kita kan gitu ya, nyetor rapot dulu kan, rapot. Terus abis itu gue ikut tes langsung di Bakri Tower, ngerjain soal ya kayak tes masuk kuliah aja gitu, ngerjain soal. Hasilnya tuh dikasih hari itu juga. Pas lagi nunggu hasil tuh kita keliling-keliling kampus, ngeliat nih fasilitasnya apa aja. Terus kan kampus Bakri kan ada 3 kan, ada yang di Pasves, ada Bakri Tower, sama di ROP. ROP kepanjangan apa, Cer? ROP itu ya guys, Rasuna Office Park. Kampusnya Bakri itu ada di 3 tempat, di Bakri Tower, di Plaza Festival. Kalau kalian tahu tuh itu mall, sekalian pun deket banget sama Gor Sumantri ya, satu lingkungan sama Gor Sumantri. Terus habis itu bentar lagi nih di depan kampus kita itu tuh udah ada LRT. Keren banget gak sih? Terus di Bakri Tower nih, itu kan ada 90 lantai ya gak sih? Terus ngelihat city view, Sore-sore ngelihat senja, lagi kelas ngantuk nih, terus buka ngelihat jendela gitu. Wah, senjanya keren banget sih, ya nggak sih? Jadi bentar lagi nih di kampus kita depannya udah LRT, terus udah ada halte busway pun. Jadi kemana-mana pun udah Gampang. gampang.
Jadi ospek tuh waktu kalian tuh pengalamannya gimana? Dulu waktu UBS Weeks nih ya namanya, kita itu dikenalin sama lingkungan dari Universitas Bakri itu sendiri. Kayak tadi kan ada Pasves, BT, ROP. Selain ada UBS Weeks nih, di Ilkom sendiri kita punya kegiatan yang seru banget buat kenal satu sama lain. Nama kegiatannya itu MILK, Minggu Ilmu Komunikasi. Nah, ada pengalaman atau cerita apa aja sih di MILK ini? Kalau gue di Milk tuh waktu itu kan kalau di Milk itu kan dibagi ya keluarga-keluarga gitu kan. Banyak sih value-value yang dapat tapi yang paling masih ada di benak gue ini nih value-nya itu adalah first. Jadi first itu adalah apa sih F-nya itu family, initiative, respect, solidarity sama teamwork ya kan. Jadi first itu tuh adalah value dari kegiatan Milk ini. Itu seru banget karena kalian bisa kenal satu sama lain ya kan kayak yang tadi dibilang sama Sana. Udah, lu nggak mau cerita Pet? Tapi kayaknya sih emang yang paling melekat tuh kayak soal kita diajarkan tentang amanah ya gak sih? Ya pokoknya itulah pokoknya. Yang lu dititipin apa gitu? Iya pokoknya nilai yang bisa kita ambil adalah amanah. Dah itu aja. Lu pernah gak sih Cer kayak yang diremehin orang gara-gara lu tuh kuliahnya tuh swasta? Jujur sih gue nggak pernah diremehin sama orang karena dari orang tua gue pun nggak pernah ngeremehin kayak jangan sekolah di sini atau jangan kuliah di sini, jangan kerja di sini karena nggak memandang sih dari mana atau di mana. Dari gue sekolah pun bokap gue tuh nggak pernah mengharuskan gue sekolah di negeri ataupun swasta. Pokoknya itu pilihan gue sendiri dan semampunya gue juga. Nggak pernah dipaksain nilai harus tinggi ataupun ranking harus segini, nggak pernah. Karena yang penting kata bokap gue, yang penting kamu belajar sekolah itu sebenarnya bukan belajar ilmu pengetahuan doang, tapi belajar bersosialisasi, yang pastinya belajar pokoknya banyak sih sebenarnya sekolah sama kuliah itu tuh belajarnya tuh bukan tentang ilmu pengetahuan doang, tapi itu termasuk ya kan. Nah, bokap gue tuh cuman mau gue itu nilainya itu meningkat aja kayak misalkan maksudnya kelas 1 SMP misalkan matematika gue 70. Nah, ya udah nanti kelas 2 SMP-nya lo harus lebih naik lagi 80 atau kayak gitu. Tapi kalau misalkan tidak naik pun maksudnya tidak naik nilainya ya, bukan kelasnya ya. Nggak naik nilainya pun nggak bakal dimarahin juga. Yang penting ini sih tahu batasannya juga. Terus kalau misalkan soal negeri atau swastanya pun pas kuliah gue tuh disodorin sama bokap pun awalnya udah dari swasta karena bokap gue tahu kemampuan gue, udah tahu kemampuan gue dan dia memilihkan kampus yang benar-benar memfasilitasi kemampuan gue ini gitu. Pas masuk tuh lu kayak pas jadi maba tuh kayak merasa udah dewasa gitu gak sih? Kenapa tuh? Karena apa? Kayak ya gue ngeliat dede adik kelas nih kayak wow, gue udah kayak selangkah lebih maju gitu. Apalagi kalau bisa kayak lagi dutkam ngeliat adik-adik ini, ya begitulah. Gue pernah sih kayak diremehin gitu. Ya sebenarnya kita jangan. Ya gue tuh kayak diremehin. Jadi ceritanya waktu itu gue lagi curcol gitu kan. Jadi ini temen gue yang kuliah di UB juga, tapi beda cabang ceritanya. Gue dibilangnya UB cabang epicentrum. Nah terus gue lagi curcol gitu kan, gue tuh kayak ih capek banget ya nugas, susah banget tugasnya, udah mau uas gini kayak gitu kan. Terus habis itu malah maksudnya kan kita kalau curhat enaknya kayak kayak dipuk-puk gitulah istilahnya, kayak iya nggak apa-apa capek kayak gitu loh, yang kayak ya gitulah pokoknya. Intinya bukan reaksi yang gue mau gitu loh. Dia tuh malah kayak
Loh, bukannya tugasnya gampang ya? Kan lo swasta. Di Di ya maksudnya swasta negeri sama aja kali. Ya nggak sih, maksudnya justru dia nggak tahu aja kalau misalnya kampus kita tuh penganut experiential learning, di mana ngerjain tugas dan mengerjakan UAS itu kayak sensasinya kayak kerja beneran gitu. Kayak apalagi pas gue paling suka pas kita lagi UAS copywriting, itu tuh bener-bener kayak kita tuh kayak latihan gitu, latihan bikin skrip iklan, nge-tag video buat iklannya gimana, iklan TVC kan, terus sama betul. record suara buat iklan radio. Itu Ya bikin idenya pun aja udah eh, belum brainstormingnya ya kan. betul. Dan kerja pun juga nggak bakal dipandang lo dari kampus swasta atau negeri, karena karena skill yang dinilai sama perusahaan, bukan nih kuliahnya di swasta jangan deh, nih kuliahnya di negeri gitu. Itu nggak sama sekali. Itu tuh salah banget. Itu stereotip yang bener-bener harus dihapus sih, karena kerja itu yang dinilai skill kalian, terus gimana kalian itu bisa bersosialisasi sama kerjaan kalian ataupun sama teman-teman kalian di sana nantinya. Kalau kata emak gue itu, kita harus bisa besar di tempat yang kecil. Pernah gak sih kayak ngeliat opini orang lain tentang jurusan yang lu ambil? Iya, yang ini gue cerita yang teman gue itu ngajak main gue. Nah, terus karena banyak banget kan tugas kita yang kayak yang tadi lo omongin, kalau kita bakal tuh penganut experience learning, dan Bukan tugas tuh penganut sih, padat benernya banget. emang kayak emang gitu, sistemnya kayak gitu. Iya sih, iya. Ya temen gue kan ngajak main gue kan, kayak cara ayo main, padahal malming masa nggak main, bla 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 gitu kan. Terus gue bilang gue nggak bisa, lagi banyak banget tugas gue, karena yang waktu itu lagi semester yang copywriting itu kita lagi hektik banget kan, harus mikirin ide, terus recording, terus scriptnya harus kayak gimana, mau videonya kayak gimana, angle-nya gimana, itu kan harus benar-benar dipikirin kan. Gue udah bilang kayak gitu, banyak tugas. Terus bilang, ya iyalah anak komunikasi doang kayaknya pasti gampang lah. Dikira gampang kali. Gue bilang, yaudah deh tukeran yuk biar lu rasain katanya. Karena mereka tuh mikir kalau anak ilmu komunikasi tuh ya udah lu cuma belajar ngomong lah. Lu kalau ngomong ngapain belajar? Emang dari kecil lu kagak diajarin ngomong? Pasti kan lu diajarin ngomong. Masa kita kuliah cuma belajar ngomong? Sebenarnya salah banget sih stereotip kayak gitu. Komunikasi itu penting kan ya guys. Cuma komunikasi ini bermacam-macam gitu. Kebetulan yang kita ambil marketing komunikasi, dan kita mungkin kayak gimana caranya menyampaikan pesan ke calon customer kan gitu kalau di kita ya kan. Terus kayak di PR mungkin kayak gimana caranya negosiasi sama investor, ya pokoknya yang berkepentingan lah gitu di konsentrasi PR. Terus di jurnal mungkin kayak komunikasinya dalam bentuk kayak menyampaikan berita, nulis berita kayak gitu kan. Betul. Iya, temen gue nih, gue pengen cerita deh. Temen gue juga pernah nanya ke gue gini, San, lu anak komunikasi ya? Terus gue jawab, iya, emang kenapa? Kok lu sibuk banget sih? Loh, emang di kampus lu gimana komunikasinya? Di gue tenang-tenang aja. Gue kaget dong, kayak, hah? Kok tenang-tenang aja? Kok beda gitu? Kebalikannya dari cerita kalian kan ini. Kayak, loh, kok gue sibuk ya? Kok gue gini ya? Gitu. Di kampus iya, di kampus lain tuh mereka kayak tenang-tenang aja gitu. Ya justru kayak, itu sebenarnya kita tuh kayak lagi dilatih gitu gak sih? Dilatih biar berpengalaman. Banyak sih sebenarnya, makanya selama kuliah tuh kayak jadi menjadi lebih jago lah gitu intinya. Kayak kalau misalnya main Twitter tuh kayak misalnya ada topik apa, gue tuh kayak bisa bisa menyikapinya gitu loh. Oh ini tuh kayak gini, ini tuh begini. Kayak apalagi kalau misalnya ada yang nge-tweet kayak tentang periklanan gitu-gitu, gue ya agak sedikit paham dan belajar juga dari situ kayak gitu. Tapi sebenarnya
tahun pertama, tahun kedua juga kita masih nolep-nolep aja sih, cuma ya menyerap ilmunya tuh lumayan. Iya, menyerap ilmunya karena kan kebanyakan dosen dari Bakri itu praktisi juga, jadinya mereka bisa Berbagi sharing cerita gitu kan, sharing sama kita pengalaman. Iya, sharing ilmu, sharing pengalamannya mereka. Kayak seharusnya tuh kalian kayak gini. Nah, segitu dulu nih episode 1 hari ini. Gimana kalian calon colleger? Udah kebayang belum dunia perkuliahan? Tungguin ya episode 2-nya di tanggal 24. Nah, kalau kalian mau tanya-tanya sedikit sama kita, bisa banget langsung aja follow kita di @caloncolleger. Nanti kita bakal sediain question box yang ada di Instastory kita. Pastinya kita akan jawab-jawabin. Gue bertiga pamit undur diri. Thank you, please stay healthy and see you in next video of Ilkom Bakri, The Story of Hahuhu. Bye-bye!